orang mendakwahkan Quran, mendakwahkan kebenaran agama Islam, pasti akan diolok-olok. Apalagi dakwah itu dilancarkan, digencarkan di tengah-tengah kerusakan umat. Kemaksiatan, kedurhakaan sudah mendarah daging, kok tiba-tiba ada orang datang membawa Al-Quran, membetulkan pola pikir yang terbalik, pasti akan diolok-olok. Nabi itu mengalami 3 fase dalam dakwah. Yang pertama itu fase apa? Dakwah sembunyi-sembunyi. Padahal cukup mudah bagi Allah mengutus Nabi, langsung turunkan pertolongan dari Allah, sehingga Islam langsung terpancar ke seluruh penjuru dunia, tanpa Nabi harus terluka dulu, tanpa Nabi harus mengeluarkan keringat, air mata maupun darah dulu. Langsung kayak Muhammad, kamu saya utus, ini sebarkan ini Quran, dah kamu langsung tak tulung. Kira-kira bisa nggak itu dilakukan oleh Allah? Sangat bisa. Tetapi kenapa Allah tidak menghendaki itu? Untuk memberikan pengajaran dan pelajaran yang sangat istimewa, pendidikan yang sangat istimewa kepada hamba-hambanya, pada umat Nabi, pada hamba-hambanya yang beriman. Nabimu saja, utusanku saja, untuk mendakwahkan kebenaran agamaku harus melalui penderitaan, penuh dengan pengorbanan, harus meneteskan keringat, air mata dan darah kalau dalam bahasa kita, harus terluka, harus giginya tanggal dulu, harus dilempari oleh masyarakat Taif dulu, harus berdarah-darah dulu. Namun demikian, Nabi dan para sahabat-sahabat beliau di generasi awal tidak menyerah, terus, karena yakin bahwa pertolongan itu dari Allah. Maka fase sembunyi-sembunyi. Pada fase itu, apa yang dilakukan oleh Nabi? Yaitu fase marhalatut taskif wat takwin, pembinaan dan kaderisasi. Marhalah taskif wat takwin. Jadi membina dulu, kemudian mengkader untuk kelak kemudian menyebarkan dakwah Islam secara bersama-sama. Maka Nabi secara sembunyi-sembunyi, karena belum ada kekuatan untuk dakwah, sembunyi-sembunyi. Ketika fase dakwah sembunyi-sembunyi itu, turun perintah wa anzir ashiratakal aqrabin, yang terdekat dulu yang didakwai. Beri peringatan keluarga-keluarga dekatmu, karena belum memungkinkan kondisi untuk berdakwah secara luas, untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam dakwah belum memungkinkan. Maka wa anzir ashiratakal aqrabin, dakwai, peringati, beri peringatan keluarga-keluarga dekatmu dulu. Maka Nabi memberi peringatan kepada keluarga-keluarga dekat beliau, istri beliau Siti Khadijah, kemudian sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, sahabat karib beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Singkatnya, yang terdekat. Dan fungsi dakwah ini terus berjalan.
Abu Bakar yang mendapatkan dakwah dari Rasulullah, peringatan dari Rasulullah. Beliau juga memberi peringatan pada keluarga dekat beliau. Wa anzir ashiratakal aqrabin, terus berjalan. Siti Khadijah memberi peringatan pada keluarga-keluarga dekatnya, Abu Bakar, sehingga secara berantai seperti itu. Dan dalam fase rahasia ini, fase sembunyi-sembunyi ini, Nabi membina, menempa orang-orang yang pertama-tama menjawab seruan Rasulullah. Tempat binaannya ada di Darul Arqam bin Arqam. Nabi membentuk kelompok-kelompok dakwah di situ. Ketika turun wahyu, dikumpulkan oleh Nabi, diterang-terangkan oleh Nabi wahyu yang baru turun. Ketika tidak bersama Nabi, mereka membentuk kelompok-kelompok dakwah berdasarkan bimbingan dari Rasulullah. Dan Nabi menyembunyikan kelompok dakwah ini. Tetapi setiap individu Muslim pada waktu itu tidak menyembunyikan identitas Islamnya. Hanya kelompok dakwahnya saja yang disembunyikan. Namun Abu Bakar dan yang lain-lain sampai Umar ibnul Khattab, Hamzah, itu tidak pernah menyembunyikan identitas Muslimnya. Hanya kelompok-kelompok dakwahnya yang disembunyikan oleh Nabi, karena belum ada kekuatan. Baru setelah turun pertolongan dari Allah, maka ada perintah dari Allah kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Coba diingat kembali itu. Surat ke-15 ayat 94 sampai 95. Quran surat Al-Hijr, Quran surat nomor 15 ayat 94 95. Fashta bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Ini ayat merupakan perintah dakwah secara terang-terangan. Wis rasa delik-delik menehi Muhammad. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah wahai Nabi Muhammad semua yang diperintahkan kepadamu secara terang-terangan, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Artinya periode dakwah kedua, Allah perintahkan kepada Nabi dan umat Islam untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat jahiliyah. Langsung berinteraksi, tidak lagi sembunyi-sembunyi, tetapi langsung terang-terangan. Sudah, jangan hiraukan lagi ancaman-ancaman, intimidasi dari orang-orang musyrik. Hei Muhammad, kenapa? Karena kami yang akan melindungimu, yaitu Allah yang akan melindungimu dari orang yang senantiasa mengolok-ngolokmu. Orang mendakwahkan Quran, mendakwahkan kebenaran agama Islam, pasti akan diolok-olok. Apalagi dakwah itu dilancarkan, digencarkan di tengah-tengah kerusakan umat. Kemaksiatan, kedurhakaan sudah mendarah daging, kok tiba-tiba ada orang datang membawa Al-Quran, membetulkan pola pikir yang terbalik, pasti akan diolok-olok.
pasti akan diintimidasi. Namun jangan takut, kamilah yang akan melindungimu. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami yang akan melindungimu dari orang-orang yang mengolok-ngolokmu, yang mengintimidasimu, yang menyakitimu, yang mendolimu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil jahilin wa'arid 'anil musyrikin. Karena Islam ini harus menyebar ke seluruh penjuru dunia, maka dakwahkan secara terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi. Karena Islam bukan agama sembunyi-sembunyi. Karena Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta. Bagaimana rahmatan lil alaminnya bisa berfungsi jika terus-terusan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Ketika dakwah secara terang-terangan dilancarkan, maka ada fase ketiga yang namanya tafa'ulut tam. Tafa'ulut tam, reaksi penuh dari masyarakatnya. Nabi dan kaum muslimin pada waktu itu menerima reaksi yang luar biasa dari masyarakat Mekah pada waktu itu. Menerima reaksi yang luar biasa dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada waktu itu. Diperangi, dikejar-kejar, bahkan sampai mau dibunuh, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu reaksi dakwah terang-terangan yang harus diterima. Nah, namun demikian, apa yang menjadi contoh dari Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau itu harus kita tiru. Tidak ada contoh terbaik daripada apa yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. Strategi dakwah yang dijalankan oleh Nabi dan sahabat beliau itu sudah menjadi nilai sampai hari kiamat. Nilai ini tidak boleh berubah. Teknis dakwah yang boleh berubah seiring dengan perkembangan, seiring dengan kemajuan zaman. Namun nilai-nilai dari apa yang dicontohkan Nabi tidak boleh berubah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita merubah nilai yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka bukan kemenangan yang didapat, tapi kekalahan yang diraih. Sebagaimana dulu di perang Uhud, ketika sebagian kaum muslimin merubah nilai yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, dirubah nilainya, maka akhirnya kekalahan yang terjadi. Sehingga nilai dalam strategi dakwah tidak boleh berubah, termasuk tahapan-tahapannya. Jika masih sendiri belum kuat, maka gunakan tahapan dakwah sirriyah. Nanti kalau sudah kuat, gunakan tahapan dakwah jahriyah. Ketika jahriyah harus siap-siap mendapatkan reaksi dari masyarakat.